Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semua. Kali ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif bersama saya, Ruslan Ramli. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas tentang penelitian fenomenologi. Sebagai catatan bahwa jenis penelitian ini sama seperti pekan sebelumnya merupakan rangkaian dari beberapa jenis penelitian kualitatif yang sering dipakai oleh mahasiswa ketika berhadapan dengan tugas akhir. Nah, kita tahu ya, untuk tradisi ada beberapa pakar yang memberikan penjelasan. Nah, ada yang memberikan naratif, grounded, etnografi, historis, studi kasus, dan fenomenologi. Tentu kita ingat bahwa eh, Siebert juga punya beberapa, Daniel Siebert juga menyebutkan ada 7 ya. Selain tentu kita ingat semiotika, retorika, tradisi-tradisi kuat dalam komunikasi itu, maka juga ada fenomenologi. Kenapa fenomenologi ini menjadi sesuatu yang sangat akrab bagi kajian-kajian komunikasi, ya karena dia menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari sebuah fenomena, dari sebuah realitas atau pengalaman yang dialami oleh seseorang atau objek penelitian. Nah, fenomenologi sendiri dari Yunani tentu etimologinya ada yang menyebutnya fenomenon, tapi lebih akrab dengan penestel yang berarti nampak. Makanya dalam Indonesia fenomena itu dikatakan gejala atau sesuatu yang nampak. Nah, dalam kajian fenomenologi kita harus mendudukan manusia ya sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena ya berbeda dengan robotik, berbeda dengan hewan, kan manusia memiliki fungsi dalam 3 tingkatan simultan kesadaran yang mengekspresikan ekspresi dan persepsi ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh mesin atau robot atau makhluk lain. Apa itu? Persepsi dari afeksi atau emosi, kemudian kognitif atau pikiran, serta konatif atau tindakan yang bertujuan. Nah, sebenarnya asumsi dasar dari kajian fenomenologi ini bahwa manusia secara aktif atau orang-orang secara aktif melakukan interpretasi pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya, lalu ia memaknainya. Nah, itu asumsi yang sangat dasar kita dengar ketika mengkaji soal fenomenologi. Nah, oleh Dietz, dia mengatakan 3 prinsip dasar. Pertama, bahwa pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Yang kedua, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Yang ketiga adalah faktor bahasa, bahwa bahasa adalah kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Makanya bahasa adalah alat komunikasi. Ya. Nah, proses pemaknaan itu yang kita sebut kemudian sebagai interpretasi. Nah, teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa
Manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungannya. Jadi tradisi fenomenologi lebih memperhatikan penekanan persepsi dan interpretasi dari pengalaman individu-individu manusia. Jadi secara individual, masing-masing dari kita punya pengalaman. Kaya miskinnya pengalaman kita, tentu kita yang lebih tahu bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana kita berinteraksi dengan alam, bagaimana kita berinteraksi dengan uh, internal kita, bagaimana kita berinteraksi dengan stakeholder, kita yang tahu, dan itu bisa bagian dari prinsip dasar fenomenologi. Nah, di sini dia sudah mengatakan bahwa saya masuk pada pentingnya interpretasi. Tadi dikatakan bahasa adalah alat komunikasi dan proses pemaknaan itu yang kemudian disebut dengan interpretasi. Nah, dari 3 prinsip yang disampaikan oleh Dietz, dapat diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang diperoleh dari pengalaman yang telah dialami, dan bahasa merupakan alat komunikasi untuk memaknai sesuatu. Proses pemaknaan tersebut disebut interpretasi. Nah, interpretasi merupakan hal yang penting dalam dan sentral dalam fenomenologi. Kenapa? Karena interpretasi adalah proses aktif pemberian makna dari suatu pengalaman. Nah, menurut tradisi fenomenologi, interpretasi adalah realitas bagi seorang individu. Dengan interpretasi akan terus berkembang dan berubah sepanjang manusia hidup, antara pengalaman dengan makna yang diberikan setiap kali menemui pengalaman baru. Nah, fenomenologi ada berbagai jenis. Nah, yang sangat umum bagi mereka yang tertarik dengan fenomenologi itu ada yang klasik. Ini tokohnya adalah Husserl. Dia salah satu pionir di fenomenologi klasik. Ya, dia sifatnya objektif. Pandangannya, dia mengatakan bahwa pengalaman dan perhatian sadar yang dialami oleh manusia, kebenaran dan pengetahuan dapat diperoleh oleh seseorang. Jadi dia secara objektif apa adanya. Nah, berbeda dengan subjektif. Ini fenomenologi persepsi. Kalau tadi klasik di objektif, maka di persepsi ini dia subjektif. Dia malah bertentangan dengan objektif. Tokohnya Ponti, Maurice Ponti, dia katakan bahwa pengalaman itu sebenarnya bukan sesuatu yang objektif, tetapi dia sifatnya subjektif. Kenapa? Manusia adalah makhluk yang punya kesatuan fisik dan mental, yang menciptakan makna terhadap dunianya. Manusia itu saling mengisi dan mempengaruhi lingkungannya. Dengan kata lain, suatu objek atau peristiwa yang terjadi merupakan proses timbal balik. Itu kata Ponti sebagai pandangan subjektif. Nah, yang berikutnya adalah fenomenologi hermeneutik atau hermeneutika oleh Heidegger. Nah, dia katakan realitas itu tidak diketahui dengan alis yang cermat, melainkan oleh pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah cara yang dipakai untuk menunjukkan makna dari pengalaman yang diterima dan dirasakan. Kita berinteraksi, maka saling mempengaruhi dengan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh setiap harinya secara terus-menerus di setiap peristiwa, situasi, dan kondisi yang kita alami. Dengan begitu, pandangan ini mengatakan dan berupaya menghubungkan pengalaman dengan bahasa dan proses interaksi sosial menjadi relevan dalam disiplin ilmu komunikasi.
Berikutnya adalah tahapan. Ya, bagaimana tahapan fenomenologis ini? Husserl mengatakan ada 3. Pertama adalah epose atau prasangka. Katanya dengan epose kita mengesampingkan penilaian, bias, dan pertimbangan awal yang kita miliki terhadap suatu objek. Dengan kata lain, epose adalah pemutusan hubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Oleh karena epose memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap objek, maka dengan epose kita dapat menciptakan ide, perasaan, kesadaran, dan pemahaman yang baru. Nah, kemudian ada yang kedua yang disebut dengan reduksi. Nah, ini akan membawa kita kembali pada bagaimana mengalami sesuatu, memunculkan kembali asumsi awal, dan mengembalikan sifat-sifat alamiahnya. Yang ketiga adalah variasi imajinasi. Nah, tugasnya mencari makna yang mungkin memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, serta pendekatan terhadap fenomena. Tujuannya untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman. Kemudian yang keempat ada disebut dengan sintetis, makna dan esensi. Ini yang terakhir, dia adalah integrasi intuitif tentang dasar-dasar deskripsi tekstural dan struktural ke dalam suatu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena. Nah, itu menurut Husserl. Kalau menurut Lanigan, ya, proses atau tahapan itu terdiri atas deskripsi fenomenologis. Ahli fenomenologi berpendapat bahwa kata sifat fenomenologis digunakan untuk mengingatkan jika kita berhubungan dengan capta, yaitu pengalaman sadar. Yang kedua adalah reduksi fenomenologis untuk menentukan bagian mana dari deskripsi yang penting dan tidak penting. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi fenomenologis, yaitu menjelaskan pemaknaan yang lebih khusus dalam reduksi. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Semangat pagi.